Dia juga nggak bisa kelap ke sana karena pantatnya ada dorong ke depan. Ya. Dia juga nggak bisa kelap ke sana karena Anda condongkan badannya itu ke arah Anda. Jadi sudah aman sebenarnya. Tidak berat. Ya, kalau posisinya benar. Tapi kalau posisinya misalnya pasiennya jadi seperti ini, Anda berat sekali. Ini dorong ke belakang. Setelah itu kemudian Anda geser kakinya, sambil kemudian juga Anda pegangi seperti ini, geser. Setelah itu kemudian Anda fleksikan giginya, kemudian Anda bukukan badannya, Anda turunkan perlahan-lahan dan letakkan badan. Itu cara transfer yang kira begitu. Yang berikutnya, kalau transfernya itu kemudian agak jauh, misalnya dari bed sini ke bed sini, Pak pindahkan ke kursi roda sampai di sini, terus pindahkan ini ke sini. Kalau jaraknya jauh ya kita lakukan seperti itu ya. Jadi kita pindah ke kursi roda, terus kemudian kita dorong, terus kemudian kita transfer ke sini. Tapi kalau jaraknya nanggung seperti ini, biasanya kita angkat langsung. Ya, kita angkat langsung. Nah kalau seperti itu maka kemudian butuh 2 orang. Itu 2 orang. Oke, bantu mas. Kita mau pindahkan ke sini ya. 2 orang. Cara yang pertama adalah kita mengangkat pasien dengan cara dibopong, tapi 2 orang. Pak, 1 orang aja kuat Pak saya. Ya itu tadi prinsipnya aman dan nyaman untuk fisioterapisnya juga ya. Anda merasa kuat, Anda bopong seperti itu, terus kemudian dari bopong 5 orang ya mungkin ya meninggal juga. Kan ya, pasien stroke biasanya ada keluarga. Maka kemudian kita bisa minta tolong keluarga. Ya. Kita posisi membopong. Ya, tangan Anda di sini, tangan saya di sini, tangan saya di sini, tangan Anda kita masuk di sini sampai di sini. Terus dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Dan kita duduk di sini. Jadi nggak berat karena kita mengangkatnya 2 orang. Mungkin cara yang paling mudah itu ya, tapi ada cara juga yang lain. Ya, coba sini. Nanti kamu mengangkat kakinya seperti ini aja. Jadi kita tegakkan seperti ini, kemudian tangan fisioterapinya masuk, memegang tangannya pasien seperti ini. Kemudian dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Lalu oke. Jadi misalnya seperti itu ya. Atau cara yang ketiga, kita bisa mengangkatnya seperti ini. Jadi pundak fisioterapinya masuk ke ketiak pasien. Masuk ke ketiak pasien. Dia akan seperti ini. Kita
Kamu dari bawah. Saya dari atas. Oke, ini bisa bebas. Kita jepit. Kemudian dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3. Jepit terus. Kamu akan ke arah saya. Ini nggak kamu kan nggak mau. Ini bisa seperti itu. Paling nggak ada 3 cara. Tapi kalau jaraknya jauh, ya transfer dulu ke kursi roda. Transfer dulu ke kursi roda, baru kemudian pindah. Nah, yang berikutnya adalah latihan-latihan dalam posisi Nah, apa saja latihan yang bisa dilakukan dalam posisi duduk? Ini kemudian yang paling penting itu adalah keseimbangan. Setelah nanti keseimbangannya kita latih, maka kemudian kita akan melatih fungsi ekstremitas atas dalam posisi duduk. Kemarin sudah beberapa latihan di fungsi ekstremitas atas dalam posisi tidur terlentang. Dan kemarin saya katakan tidak usah terlalu banyak ya latihan ekstremitas atas dalam posisi tidur terlentang, karena orang normal pun jarang beraktivitas pada posisi tiduran. Tapi duduk maka aktivitas itu banyak ya, seperti Anda saat ini menulis, kemudian apalagi membaca, apalagi bermain dan seterusnya, itu bisa dalam posisi. Yang pertama kita urusi keseimbangannya. Maka keseimbangan itu teorinya adalah apa yang disebut dengan keseimbangan? Kemampuan mempertahankan center of mass atau center of gravity terhadap base of support ya. COP terhadap BOS. Karena prinsip sederhana dari keseimbangan adalah semakin lebar base of support semakin stabil, semakin rendah tinggi dari center of gravity juga semakin stabil. Nah, kalau kemudian Anda melihat ya, pasien stroke itu kemudian duduknya seperti ini, misalnya ya, wah ini keseimbangannya terganggu. Kenapa kok keseimbangannya terganggu? Karena tubuh sebelah kirinya lumpuh, Pak. Karena dia ada spastik, Pak. Nah itu jawabannya seperti tadi yang saya sampaikan. Itu jawaban orang awam. Kenapa ada gangguan keseimbangan? Karena ada ketidakseimbangan dari kerja otot-otot kiri dan kanan dan depan dan belakang. Ya. Kalau kerja otot kiri dan kanan ini saya seimbangkan, mungkin dia akan. Kalau kerja otot depan dan belakang saya seimbangkan, mungkin dia akan. Nah, sehingga kemudian Anda akan cari mana yang hipoaktif, mana yang hiperaktif. Yang hipoaktif ya dinaikkan, sedangkan yang hiperaktif diinhibisi, diturunkan. Sehingga terjadi seimbang. Sehingga latihannya sudah spesifik gitu ya. Bagaimana meningkatkan tonus atau kekuatan yang hipoaktif supaya kekuatannya meningkat, sekaligus menginhibisi yang hiperaktif.
Tapi mungkin sebelum sampai ke sana, selalu kita ingat, saya harus mengaktifkan pasien semaksimal mungkin. Jangan keburu-buru memberikan latihan. Mungkin latihan itu nggak diperlukan. Loh, kok bisa Pak? Ya, mungkin dengan kita beritahu pasien sudah bisa membetulkan. Mungkin hanya kita tegakkan, kita fasilitasi untuk tegak, dia sudah bisa. Mungkin nggak perlu latihan. Ya, jadi jangan keburu-buru memberikan latihan. Jadi yang pertama kita amati adalah yang disebut dengan seimbang itu gimana. Selalu melatih pasien stroke itu kita harus tahu normalnya bagaimana. Ya. Kita tahu tidak normal, ya kalau kita tahu normalnya. Kalau normalnya aja kita tidak tahu, masa kita mengatakan ini tidak normal. Ya. Tidak normal itu adalah penyimpangan dari keadaan normal. Kan seperti itu. Ya, Anda harus tahu normal. Normal orang duduk yang tegak itu seperti apa? Ini duduk yang kita anggap benar, efektif, efisien. Itu adalah duduk yang tegak. Walaupun Anda di sini ternyata duduknya pun beda-beda, tapi semua benar. Tapi untuk pasien stroke, maka kita ajarkan cara yang paling benar, cara yang paling mudah, yaitu duduk tegak. Karena dengan duduk tegak itu, ya, maka kemudian kerja otot itu akan minimal, resiko untuk terjadi cedera otot, keluhan-keluhan nyeri yang lainnya itu akan minimal. Begitu juga tidak merangsang munculnya pola-pola sinergis, ya, kalau kita duduk dengan tegak. Nah, sehingga duduk yang tegak itu yang seperti apa? Ya. Maka kalau kita lihat dari depan, duduk yang tegak itu mungkin adalah telinga sama tinggi, bau sama tinggi, pelvis sama tinggi, dan kemudian tumpuan pada base of support itu merata. Misalnya seperti ini ya, kita tangannya tidak masuk, seperti ini tidak bisa masuk. Di sini juga kita tes sama. Mungkin kalau kasurnya empuk, di sini kita lihat lengkungan kasurnya yang melekuk, ternyata sudah simetris kanan dan kiri. Berarti tumpuannya antara pantat kanan dan pantat kiri ini sudah seimbang. Pelviknya sama tinggi, baunya sama tinggi, telinga sama tinggi, maka itu adalah seimbang. Kalau dilihat dari depan. Kalau dilihat dari samping, yang disebut dengan tegak, itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya pendulum ya, benang yang kita kasih pemberat, terus benang itu batunya kita jatuhkan di sini, benang itu lewat di belakang telinga, maka benang ini akan melewati sendi bahu, melewati lengkungan lordosis lumbal, dan kemudian di sendi panggulnya. Tapi kalau posisinya seperti ini, ya, kita taruh di belakang telinga benang ini, dia jatuhnya di sini. Nah, ini berarti dia membungkukkan badan atau tidak tegak. Ya. Maka yang disebut dengan tegak itu adalah seperti ini. Kenapa tegak ini kemudian kita anggap paling benar, paling efektif? Karena kalau sudah tegak seperti ini, maka hampir tidak perlu kontraksi otot untuk mempertahankan posturnya, sehingga dia akan duduk lebih lama, resiko pegel, resiko terjadi cedera, entah itu pada ototnya atau nanti juga pada struktur tulangnya, itu akan menjadi lebih kecil. Dan untuk pasien stroke dengan posisi tegak seperti ini tidak menstimulasi munculnya pola-pola sinergis. Ya, sehingga ini yang harus kita latih. Posisi yang seperti ini. Tegak.
Misalnya kalau ada pasien stroke yang kemudian posisinya membungkuk seperti ini, atau posisinya membungkuk dan miring seperti ini, ya, membungkuk. Kita suruh tegak, pandang ke depan, tegaknya hanya begini. Ini kita lihat ya, ada banyak masalah dan harus kita perbaiki. Terapi yang pertama apa? Kita beritahu, ya, kita beritahu. Pak, apabila depannya kita kasih cermin lebih bagus, ya. Pak, coba lihat di cermin. Bapak duduknya kenapa seperti itu? Kok miring seperti itu? Coba duduk yang tegak. Ya, tumpuannya di sini kanan dan kiri sama. Di sini panggulnya tingginya sama. Di sini baunya tingginya sama, telinganya sama tingginya. Coba Pak lakukan. Pasien kemudian bisa, ya, membetulkan posisinya sendiri. Hanya kita beritahu. Dan kemudian kita ganggu, Pak, tahan kembali ke posisi semula, tetap tegak Pak ya, tahan kembali ke posisi semula, jangan sampai jatuh. Bisa, ya sudah selesai. Ternyata permasalahannya selesai hanya dengan cara diberitahu. Ya. Oh, kenapa Pak melatih pasien itu hanya diberitahu? Mungkin selesai dengan cara diberitahu. Terutama kalau pasiennya kognitifnya tidak terganggu ya, jadi dia paham apa yang kita minta, ya, dia juga punya motivasi, dia juga punya supaya bisa melihat cermin dengan benar ya. Kadang-kadang pasien melihat cermin itu juga malah bingung. Seperti ada Zoom meeting ya, pakai Zoom, badan saya kok miring di situ. Ada berusaha menegakkan, kok mati miring. Oh ternyata harus ke sini kebalikannya. Kadang-kadang pasien stroke seperti itu lebih parah. Dia membetulkan posisi itu tidak bisa melihat. Ya, harus sabar ya, memfasilitasi dengan benar. Yang kedua, kalau yang pertama hanya diberitahu ya. Yang kedua, setelah Anda beritahu, ternyata pasiennya tidak bisa, atau dia bisa tapi begitu Anda ganggu, kembalinya itu tidak tegak, kembalinya miring lagi. Wah, berarti ini diberitahu tidak cukup ini. Jadi saya harus sampai cara yang kedua, yaitu memfasilitasi. Ya, mungkin Anda melakukannya tidak maju ini. Ya, saya bisa. Nah, mungkin Anda bisa melakukan beberapa teknik fasilitasi. Mungkin Anda bisa menegakkan pasien dengan cara seperti ini dulu. Ya, mungkin pelviknya dulu. Selalu kalau ada gangguan keseimbangan, itu yang kita lihat bicep supportnya dulu ya, atau dari bawah kemudian ke atas. Jangan melihat atasnya dulu. Ya, pasiennya miring seperti ini, Anda minta telinganya sama tinggi Pak, telinganya sama tinggi. Nah, telinganya sudah sama tinggi nih, ininya masih salah. Ya, sehingga jangan dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas. Mungkin saja bawahnya ini kita perbaiki, ini sudah terperbaiki semua. Ya. Tapi kalau Anda perbaiki dari atas, belum tentu akan memperbaiki semua. Nah, yang pertama Anda bisa melakukan fasilitasi pelvic tilt, pelvic tilting. Ya, mungkin dia membungkukkan badannya itu karena ini. Ya, kita tegakkan dengan cara seperti ini. Ya, mungkin dia membungkuknya itu begini. Kita tegakkan
Kalau gerakan kebalikannya, kita memfasilitasi membungkukkan badan seperti ini. Kita fasilitasi di sini. Mungkin juga kemudian kita fasilitasi untuk tegaknya itu di sini. Kita posisikan seperti ini, kemudian kita tarik ke atas. Kita lakukan stretching juga bisa. Seperti ini ya. Atau bisa juga kita fasilitasi karena posisi yang membungkuk maksudnya. Ini kita pegang pada sternumnya, sternum yang bawah ya. Kemudian kita gerakkan ini ke atas ya. Jadi kita gerakan ke atas sambil tekan ke belakang. Sedangkan yang di belakang itu dari atas turun ke bawah dan didorong ke depan ya. Jadi pasiennya bungkuk seperti ini, kita lakukan adalah seperti ini, depan dan belakang ya. Kemudian pasien akan, sedangkan kalau kita melakukan gerakan kebalikannya, pasien akan membungkukkan badan. Atau mungkin cara yang berikutnya lagi, pasien yang membungkuk ya, itu kemudian kita beri penyandaan bagian belakangnya seperti ini. Kemudian baunya kita buka. Mungkin juga bisa semuanya bisa kita lanjutkan dengan beberapa teknik stretch stimulus. Nah seperti ini. Ini beberapa fasilitasi ya, atau bantuan. Fasilitasi itu bantuan yang memudahkan pasien untuk melakukan gerakan. Kita bisa lakukan teknik fasilitasi untuk kemudian pasien bisa tegak. Nah, mungkin dengan cara fasilitasi kemudian sudah tegak dan kemudian kita ganggu, pasien nggak jatuh dan bisa kembali ke posisi tegak. Jika sudah selesai juga. Jadi selesainya dengan cara difasilitasi. Yang pertama diberitahu, yang kedua difasilitasi. Difasilitasi ternyata masih aja belum bagus. Berarti ini perlu latihan khusus ya, jadi diberitahu dan difasilitasi masih belum benar, perlu latihan khusus. Nah, misalnya pasien miring ke sana begini ya, lumpuh yang sebelah kiri, maka analisis Anda mengatakan bahwa Pak, sini lebih kuat daripada di sini karena posisinya miring ke sana. Apakah benar? Ternyata tidak. Kenapa dia miring ke sana? Yang kuat sebetulnya di sini, karena di sini kuat, dia akan menarik tubuh ke sana dan dia juga duduknya pada sisi yang sehat di sini ya. Ini lebih kuat. Kok ini memendek Pak? Kalau memendek kan ototnya berkontraksi, kalau memanjang kan ototnya terulur, lebih lemah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia lebih kuat, dia akan jatuh ke sana dan juga tumpuannya kan ke kanan. Nah dia mencari keseimbangan. Nah keseimbangan itu didapatkan dengan cara mengkontraksikan otot di sini, berkontraksi secara memanjang, mendorong tubuh ini ke sana supaya berat tubuh di sebelah sini dan berat tubuh di sebelah sini itu jadi seimbang.
Sehingga pasien duduk seperti ini, itu perasaannya pasien dia sudah duduk tegak, sudah seimbang. Nah, ini yang harus kita betulkan. Jadi kita bisa memanfaatkan penglihatan untuk melatih keseimbangan, ya, dan juga kita bisa memanfaatkan fungsi pengaturan di otak untuk memperbaiki keseimbangan. Maka yang seperti ini kemudian kita minta pasien ini untuk menaikkan tonus otot di sini. Caranya gimana? Justru latihannya ke sana. Coba Pak, meraih sejauh mungkin ke sana. Terus jangan sampai jatuh. Ini tetap di atas di sini. Jangan sampai jatuh. Nah, tidak boleh diletak, tidak boleh ditaruh. Maka kemudian otot di sini berkontraksi, menahan supaya tubuhnya tidak jatuh ke sana. Jangan berpegangan. Jadi ini di atas melayang. Tahan. Melayang. Ya, maka otot di sini berkontraksi. Nah, ini kemudian kita ulang-ulang seperti itu. Maka otot di sini yang berkontraksi terus-menerus dengan cara seperti itu, tonusnya akan meningkat. Kalau tonusnya meningkat, mungkin kiri kanan jadi sama, maka mungkin dia kemudian akan mudah kita fasilitasi dan kemudian duduknya bisa tegak. Nah, fisioterapi yang nggak paham itu kemudian ini latihan keseimbangan Pak, latihan ke sana, terus latihan ganti ke sini, ini belum bisa di sini, kemudian latihan ke sana. Ini latihan keseimbangan kasar yang tidak tahu mau melatih apanya, tidak tahu. Pokoknya keseimbangan. Mungkin bagi pasien dia tidak bisa membedakan antara fisioterapis yang tahu dan fisioterapis yang pokoknya asal melatih. Tapi fisioterapi ini antara yang tahu dan yang tidak tahu itu baru ketahuan kalau ditanya. Kamu melakukan latihan seperti ini untuk apa? Latihan keseimbangan Pak. Latihan keseimbangan memperbaiki apanya? Ya keseimbangannya Pak. Keseimbangan itu terjadi, gangguan keseimbangan itu terjadi karena apa? Ya karena gangguan keseimbangan Pak. Jadi hanya muter gitu aja. Jadi keseimbangan itu terganggu bisa karena imbalan dari otot-otot kanan dan kirinya. Ya. Banyak sekali yang mengaruhi keseimbangan. Tapi secara sederhana pada pasien seperti ini itu terjadi adalah itu. Ya, sehingga kemudian akan Anda perbaiki yang di sini dinaikkan tonusnya, yang di sini diturunkan tonusnya supaya seimbang. Tapi yang melatih keseimbangan ke sini dan ke sana, ke sini, ke sana berulang-ulang seperti itu juga ada manfaatnya. Ya tetap ada manfaatnya. Ya kalau ada manfaatnya ya sudah Pak, pokoknya dilatih itu aja. Ya, itu tadi antara fisioterapi yang tahu analisis dan fisioterapi yang asal melatih. Kadang-kadang nanti hasilnya berbeda. Jadi pasien bisa seperti ini, tapi kemudian apa ya, posturnya itu tetap nggak bagus. Tapi dia meraih ke sana ya bisa, meraih ke sana ya bisa. Posturnya tetap dapat. Jadi apa ya, motorik kasarnya itu terperbaiki, tapi detailnya itu kurang bagus.